Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Eltri Trismurjani dari kelas Tadris Matematika A NIM 26200027. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang cabang-cabang filsafat, yaitu diantaranya ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, agar lebih mudah dan lebih simpel katanya, kita akan menganalogikan cabang-cabang filsafat tersebut dengan suatu benda. Apa sih artis kita sekarang? Tada! Sekarang kita akan menganalogikan cabang-cabang filsafat tersebut dengan menggunakan suatu benda, yaitu tepak atau tempat pensil. Nah, sekarang dari mulai ke nomor 1, yaitu ada ontologi. Ontologi itu dalam filsafat berbicara tentang hakikat yang ada. Yang ada itu apa sih? Yang ada itu yang ada objeknya, yang bisa kita pikirkan, baik nyata maupun tidak, baik ada wujudnya maupun tidak. Nah, ontologi itu kita analogikan sebagai sebuah tepak. Berarti tepak itu sebuah objek yang sedang kita pikirkan. Lalu muncullah berbagai pertanyaan. Apa sih tepak itu? Terbuat dari apakah tepak itu? Tepak itu, apa sih tepak itu? Tepak itu adalah sebuah tempat atau wadah untuk menaruh berbagai peralatan tulis, seperti contohnya untuk untuk menyimpan pensil, penghapus, pulpen, dan lain sebagainya. Lalu muncul ada pertanyaan lagi. Terbuat dari apakah sih? Apa saja sih tepak itu? Ini untuk yang punya saya ini terbuat dari kulit, lalu ada benang juga, pastinya ada jarum, dan ada mesin untuk membuatnya. Nah, kita bicara yang kedua, yaitu epistemologi. Epistemologi itu dalam filsafat itu berbicara tentang bagaimana sebuah pengetahuan itu diproses. Berarti bagaimana cara kita memperoleh dari pengetahuan tersebut, bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan tersebut. Nah, kalau kita analogikan sebagai tempat pensil, berarti muncul pertanyaan, bagaimana sih cara membuat tepak pensil ini? Berarti ya dengan membuat pola di kulitnya, lalu kita potong atau gunting, terus kita jahit menggunakan mesin jahit, lalu jadilah tempat pensil ini. Dan yang ketiga yaitu ada aksiologi. Aksiologi itu apa sih dalam filsafat? Aksiologi itu berbicara tentang nilai atau kegunaan atau manfaat. Nah, dari aksiologi ini kita analogikan dengan tepak pensil. Berarti objek dari aksiologi ini adalah tepak pensil. Di aksiologi ini ada dua cabang, yaitu seperti yang kita ketahui, yaitu etika dan estetika. Etika itu berbicara tentang baik atau tidaknya, layak atau tidaknya objek tersebut ketika kita gunakan. Nah, kita analogikan sebagai tempat pensil. Tempat pensil ini ketika sudah jadi, itu baik atau tidak, layak atau tidak. Kan ada orang berbeda-beda. Wah, tempat pensil itu tidak layak untuk kita gunakan. Ada orang lagi, wah, tempat pensil itu layak kita gunakan karena bisa membantu kita atau bermanfaat untuk menyimpan barang-barang atau alat tulis kita agar tidak hilang mungkin. Terus cabang yang kedua yaitu estetika. Estetika itu pada umumnya berbicara tentang keindahan. Nah, kita analogikan lagi dengan tepak pensil ini atau tempat pensil. Berarti berbicara setelah tepak ini jadi, indah nggak sih? Indah atau tidak ketika dipandang? Berarti kalau menurut saya ya indah karena ada ungu-ungunya, ada resletingnya gitu. Sebuah yang mempunyai suatu objek yang mempunyai etika itu belum tentu estetika, dan estetika itu belum tentu mempunyai etika. Contohnya, misalkan ini tepak pensil lagi, karena kita objeknya tepak pensil.
layak kita gunakan sebagai tepak, tapi tidak estetika karena tepak pensil ini sudah kita isi pensil lalu kita tempatkan bukan di tempatnya. Contohnya kita tempatkan di WC misalnya, kan tidak mungkin. Berarti itu tidak estetika, berarti baik atau etika tapi tidak estetika. Nah, estetika tapi belum tentu etika. Berarti, nah kita lihat, kita pandang. Tepak pensil ini indah, cantik, berarti estetika. Tapi tidak digunakan secara semestinya atau tidak layak. Contohnya, tepak ini bolong. Nanti kan berarti alat-alat yang ada di dalamnya itu jatuh. Berarti ini estetika tetapi tidak etika. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.